mari kita pahami mengapa sholat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan secara istimewa. Ketika perintah lain Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di bumi, perintah sholat diberikan langsung saat Rasulullah menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Ini menandakan bahwa sholat memiliki posisi yang sangat agung dalam Islam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan dalam Quran surat Toha ayat 14, Allah menegaskan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Dari sini kita tahu bahwa tujuan utama sholat adalah untuk mengingat Allah, karena seringkali kita manusia tenggelam dalam urusan dunia, pekerjaan, dan berbagai aktivitas yang membuat kita lalai. Maka dengan sholat kita diingatkan kembali siapa kita dan apa kita itu. Kedua, sholat adalah penghubung antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sehari kita diwajibkan sholat 5 kali. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin kita senantiasa dekat dengannya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku bagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, Allah membalas setiap ayat yang kita baca. Ini menunjukkan bahwa sholat bukan sekedar gerakan, tapi dialog antara kita dan Allah. Saat kita berdiri rukuk, sujud, kita sedang berada dalam komunikasi suci dengan Sang Pencipta. Ketiga, sholat adalah penjaga akhlak dan pembersih diri dari dosa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sholat kita benar khusyuk dan dijalankan dengan kesadaran penuh, maka ia akan membentuk karakter kita, menjauhkan kita dari keburukan dan memperbaiki akhlak. Maka ketika ada orang yang rajin sholat namun masih suka berbuat curang, berbohong, atau zalim, maka perlu kita evaluasi bagaimana kualitas sholatnya. Rasulullah SAW juga bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai yang mengalir di depan pintu salah seorang dari kalian. Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran padanya? Para sahabat menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengan sholat itu. Keempat, sholat mengajarkan kita banyak nilai kehidupan. Saat takbir, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Saat sujud, kita berada di posisi paling rendah, namun justru pada itulah kita paling dekat dengannya. Ini mengajarkan bahwa kerendahan hati dan ketundukan adalah bentuk kemuliaan di sisi Allah. Kelima, sholat juga melatih disiplin waktu, kebersihan, dan kesabaran. 5 waktu dalam sehari mengajarkan kita untuk teratur. Wudhu mengajarkan kebersihan, gerakan-gerakan sholat, dan keharusan untuk fokus serta khusyuk, melatih kesabaran dan ketenangan batin. Hadirin yang dirahmati Allah, semua ini adalah bukti bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan rohani yang tidak tergantikan. Jika tubuh kita butuh makan dan minum untuk bertahan hidup, maka jiwa kita butuh sholat agar tetap hidup dan kuat dalam menghadapi ujian dunia. Maka marilah kita jaga sholat kita, perbaiki kualitasnya, dan jadikanlah sholat sebagai penyejuk hati kita. Jangan hanya menjadikan sholat sebagai rutinitas tanpa makna, tapi hayati setiap gerakan dan bacaannya. Karena siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga hidupnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan dan kebahagiaan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.